Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Sistem Informasi B 2022 akan mempresentasikan mini program dari Maximal Flow untuk mata kuliah riset operasional. Selanjutnya, bisa ini. Anggota kelompok kami sendiri yang pertama ada Firda Lailia Rizky dengan NIM terakhir 053, ada Gracia Kusumawardani dengan NIM 056, ada Cinta Hafrida dengan NIM 059, dan juga saya sendiri Ali Alifi dengan NIM 064. Untuk perannya sendiri, Cinta Hafrida berperan sebagai project leader, Gracia Kusumawardani berperan sebagai developer, Firda Lailia Rizky berperan sebagai sistem designer, dan saya sendiri berperan sebagai testing. Next. Maximal flow sendiri atau aliran maksimal adalah konsep yang umumnya terkait dengan jaringan aliran atau flow network dalam teori graph. Dalam konteks ini, aliran mengacu pada sejumlah unit yang dapat mengalir melalui serangkaian jalur atau sisi edge yang saling berhubungan dalam sebuah graph. Graph aliran terdiri dari simpul atau node yang mewakili tempat-tempat di mana aliran dapat masuk atau keluar, dan sisi atau edge yang menghubungkan simpul-simpul tersebut merepresentasikan jalur aliran. Setiap sisi memiliki kapasitas, yaitu jumlah maksimal aliran yang dapat dilewatinya. Tujuan dari masalah aliran maksimal adalah menentukan cara untuk mengalirkan sejumlah maksimal aliran dari satu simpul ke simpul lain dalam graf dengan memanfaatkan jalur-jalur yang tersedia, dan mematuhi batasan kapasitas pada setiap jalur. Next. Aplikasi Maximal Flow. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan Java FX. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan data dari jaringan aliran, termasuk jaringan branch, node sumber, node tujuan, dan kapasitas setiap jalur antara simpul-simpul tersebut. Data yang dimasukkan ditampilkan dalam tabel yang mencakup informasi node sumber, node tujuan, dan juga kapasitas. Pengguna dapat menampilkan jalur baru ke dalam tabel melalui formulir input dan tombol tambah branch. Setelah memasukkan data, pengguna dapat menghitung aliran maksimal dengan mengklik tombol hitung maksimal flow. Hasil perhitungan bersama dengan langkah-langkah iterasi ditampilkan di area teks. Terdapat pula tombol clear untuk menghapus semua data dan juga hasil perhitungan, memungkinkan pengguna untuk memulai input baru. Next. Kelebihan dari aplikasi ini sendiri yang pertama yaitu fungsionalitas jaringan aliran, meliputi memodelkan dan menganalisis jaringan aliran, algoritma Fulkerson untuk perhitungan aliran maksimal, dan juga langkah-langkah iterasi disertakan. Yang kedua ada struktur kode terorganisir, meliputi kode terstruktur dengan kelas-kelas terpisah, dan juga meningkatkan keterbacaan dan pemahaman. Yang ketiga ada antarmuka grafis Java FX, diantaranya yaitu antarmuka pengguna kaya dan interaktif, dan juga memanfaatkan Java FX untuk desain menarik. Yang keempat ada observable list untuk responsivitas, meliputi menggunakan observable untuk responsivitas aplikasi dan juga perubahan data langsung terlibat pada tampilan. Yang kelima ada efisiensi pengelolaan input, meliputi mudah memasukkan informasi jaringan aliran dan juga efisiensi dalam pengelolaan input. Dan yang terakhir, yang keenam ada komentar dalam kode, meliputi komentar memberikan panduan dan pemahaman dan juga mempermudah pemeliharaan dan kontribusi pengembangan baru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kekurangan aplikasi. Yang pertama ada tampilan yang kurang responsif. Tampilan program tidak sepenuhnya responsif terhadap perubahan ukuran layar. Dalam pengembangan aplikasi GUI, penting untuk memastikan bahwa antarmuka pengguna dapat menyesuaikan diri dengan berbagai ukuran layar. Yang kedua, pengelolaan eksepsi yang terbatas, yaitu handling exception terbatas pada blok try-catch umum. Lebih baik menangani eksepsi secara spesifik untuk memahami kesalahan yang terjadi dengan lebih baik. Yang ketiga ada hardcode pet gambar. Pet gambar latar belakang hardcode ke direktori spesifik di komputer pengguna, sebaiknya menggunakan pet yang lebih umum atau lebih fleksibel. Yang keempat, desain yang sederhana. Tampilan program mungkin terlihat kurang estetis atau kurang menarik secara desain, sehingga penggunaan gaya dan warna dapat ditingkatkan untuk membuat antarmuka lebih menarik. Yang terakhir, pesan error yang umum. Pesan error yang ditampilkan pada block page tidak memberikan detail yang cukup untuk memahami kesalahan yang memungkinkan terjadi, dan sebaiknya memberikan pesan error yang lebih deskriptif. Next slide. Selanjutnya ada studi kasus. Yaitu terdapat 7 buah jalan, yaitu jalan A, B, C, D, E, F, dan G yang dihubungkan oleh rute-rute perjalanan. Huruf A menunjukkan mes tempat mereka tinggal, dan huruf G merupakan kantor tempat mereka bekerja. Sedangkan B, C, D, F merupakan jalan penghubung keduanya. Sedangkan angka 1, 3, 4, 5, 6, 7, dan 9 merupakan arus kendaraan mobil yang melintas pada setiap jalan yang menghubungkan dari A, F. Nah, sebelum menjelaskan ke pemecahan masalah, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu arti angka-angka yang terdapat pada setiap cabang. Nah, cabang yang menghubungkan antara A dan B yang memuat angka 7, maksudnya adalah arus maksimal kendaraan yang dapat melintas dari jalan A ke B adalah 700 mobil per jam, sedangkan dari B ke E memuat angka 4, yang maksudnya adalah besarnya arus maksimal kendaraan yang dapat melintasi dari B ke A adalah 400 mobil per jam, begitu seterusnya. Oke, next slide. Nah, ini adalah gambaran dari deskripsi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya kita akan coba untuk membuka aplikasi ini ya. Di sini apakah sudah nampak baik? Jadi ini merupakan mini program yang sudah kami buat terkait perhitungan untuk maximal flow. Nah, jadi di sini jumlah branch.
jumlah branch ini dimaksudkan adalah jumlah jalur yang ada di studi kasus tadi. Jadi kalau dari sini jumlah branch-nya, maaf sebentar, ini merupakan branch. Yang dimaksud branch itu yang menghubungkan dari simpul ke simpul. Seperti itu. Kemudian ada node source, yaitu node awal sebagai node start. Kemudian ada node sink, yaitu node tujuan. Jadi dari jaringan itu node awalnya itu yang node apa, dan node sink-nya itu node tujuannya itu yang mana. Kemudian dari node ini maksudnya adalah dari node atau dari simpul apa ke node apa dengan kapasitasnya berapa. Jadi seperti di tiap branch itu kan pastinya menghubungkan dua simpul ya. Nah itu tuh dari simpul apa atau dari node apa ke node apa, dan branch-nya itu kapasitasnya berapa, seperti itu. Kemudian diinputkan dan diklik tambah branch, nanti akan muncul ke dalam tabel ini list atau daftar branch-branch yang sudah dimasukkan. Jadi ada dari node ke node, kemudian kapasitasnya berapa. Setelah semuanya sudah dimasukkan, oh ya, sama jumlah branch itu, branch yang diinputkan tidak boleh melebihi dari jumlah branch yang sudah dimasukkan tadi. Kemudian ketika diklik hitung maksimal flow, maka program ini akan menghitung maksimal flow dari data-data yang sudah dimasukkan itu tadi. Kemudian di sini nanti akan muncul hasilnya. Sementara itu ketika nanti diklik clear, maka program akan menghapus semua inputan yang sudah diinputkan. Kemudian kami bisa memasukkan lagi, kita bisa memasukkan lagi daftar atau soal studi kasus tentang maksimal flow. Nah, selanjutnya akan dipraktekkan oleh teman saya terkait penyelesaian studi kasus maksimal flow di mini program yang telah kita buat. Selanjutnya adalah implementasi dari studi kasus yang sebelumnya. Jumlah branch yang ada dalam studi kasus yaitu ada 10 branch, dapat diinputkan dalam jumlah branch 10. Selanjutnya node source atau node awal, yaitu dari node A, dengan direpresentasikan dengan angka 1. Kemudian node sink atau node tujuan direpresentasikan dengan angka 7. Yang pertama, dari node A atau 1 ke node 2 dengan kapasitas 7. Kemudian ditambahkan dalam branch. Lalu yang kedua, dari node 1 ke node 3 dengan kapasitas 4. Tambahkan dalam branch. Kemudian dari node 1 ke node 4 dengan kapasitas 1. Kemudian untuk tambah branch. Selanjutnya dari node 2 ke node 5 dengan kapasitas 4. Masukkan dalam branch. Kemudian dari node 3 ke node 4 dengan kapasitas 3. Tambahkan branch. Kemudian dari node 3 ke node 5 dengan kapasitas 1. Tambahkan dalam branch. Kemudian dari node 3 ke node 6 dengan kapasitas 5. Tambahkan. Lalu dari node 4 ke node 6 dengan kapasitas 7. Tambahkan. Kemudian dari node 5 ke node 7 dengan kapasitas 5. Tambahkan. Dan yang terakhir dari node 6 ke node 7 dengan kapasitas 9. Tambahkan. Kemudian hitung maksimal flow. Maka hasilnya telah muncul di dalam layar sebagai berikut. Nah, aliran maksimal adalah 9. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi kesimpulannya adalah konsep aliran maksimal dalam teori graf memiliki aplikasi yang luas, terutama dalam pengoptimalan jaringan transportasi, perencanaan produksi, dan manajemen sumber daya. Algoritma seperti Ford-Fulkerson dan Edmonds-Karp digunakan untuk menyelesaikan masalah aliran maksimal dengan meningkatkan aliran melalui jalur-jalur dalam graf. Namun program ini juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Tampilan antarmuka pengguna tidak sebenarnya responsif terhadap perubahan ukuran layar, dan pengenalan exception terbatas pada blok package umum yang dapat meningkatkan kemampuan pemahaman kesalahan, yaitu hardcode, gambar, dan desain antarmuka yang kemampuan yang sederhana dapat ditingkatkan untuk meningkatkan fleksibilitas dan estetika program. Pesan error yang ditampilkan juga dapat diperbaiki dengan memberikan informasi yang lebih deskriptif. Nah, di sisi positif, program ini memiliki fungsionalis dasar yang kuat dengan kemampuan untuk menambahkan edge, menghitung aliran maksimal, dan memberikan langkah-langkah iterasi. Pemisahan code ke dalam kelas-kelas yang sesuai, penggunaan JavaX, observabilis, pengelolaan input yang baik, dan adanya komentar dalam code yang merupakan kelebihan program ini, meningkatkan keterbacaan, interaktivitas, dan pemahaman. Next slide. Oke, sekian dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.